warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hizbullah selaku moderator pada diskusi panel kelompok 9 yang bertema ekonomi yang beranggotakan Seva sebagai notulen, Diamin sebagai panelis 1 dengan judul pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan UMKM. Selanjutnya Lala sebagai panelis 2 peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ya, selanjutnya Nova sebagai panelis 3 yang berjudul pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi pemasaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Selanjutnya saya persilahkan panelis 1 untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Rahim Palesti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan UMKM. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital mengubah cara kita untuk promosi dan juga jual beli itu menjadi lebih efisien. Media sosial dijadikan sebagai alat untuk promosi yang mudah, murah, dan juga jangkauannya luas. Namun, masih banyak pelaku usaha yang masih belum bisa untuk memaksimalkan cara menggunakan media sosial sebagai alat promosi. Untuk rumusan masalah, saya ada 3 rumusan. Yang pertama, apa saja jenis platform media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan promosi? Yang kedua, apa saja manfaat dari media sosial untuk meningkatkan UMKM? Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi saat menggunakan media sosial sebagai media promosi? Selanjutnya itu ada metodologi. Saya menggunakan studi pusaka, yaitu mengumpulkan informasi melalui artikel, jurnal, dan media sosial atau online lainnya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu perbedaan antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi digital. Nah, ekonomi konvensional itu ekonomi yang tradisional. Jadi itu kita melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti jual beli barang ataupun jasa itu secara langsung tatap muka pada suatu tempat, misalnya seperti pasar, terus juga mall dan juga kantor. Sedangkan ekonomi digital itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu memanfaatkan teknologi digital dan juga internet. Jadi apa juga transaksi dilakukan itu tidak harus bertatap langsung, jadi bisa di mana saja. Jadi intinya itu ekonomi digital adalah pergeseran cara kita berinteraksi, berdagang, dan juga berinteraksinya kita dari dunia fisik ke dunia maya. Selanjutnya ada jenis platform. Di sini saya mengambil 3 platform, yaitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, di Instagram kita bisa mempromosikannya lewat sebuah video ataupun foto. Habis itu kita edit, terus kita kasih kata-kata dan bisa kita upload ke Reels, terus juga story dan juga short untuk menampilkan produknya. Selanjutnya pada TikTok kita bisa menggunakan video pendek yang kreatif yang bisa menarik banyak orang, terutama pada anak muda dan juga pengguna aktif lainnya. Dan yang terakhir ada Facebook. Kita bisa mengupload sebuah foto ataupun video. Nah, kita itu juga bisa bergabung kepada suatu komunitas grup jual beli itu. Misalnya itu komunitas pasar berbolong seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menjangkau pembeli itu luas gitu. Selanjutnya, nah, untuk manfaat media sosial, yang pertama promosi lebih cepat dan murah. Jadi sekarang tuh kita kalau mau promosi udah nggak perlu kayak bikin banner. Jadi kita tuh tinggal memfoto suatu objek ataupun dagangan kita, atau kita bikin kayak di Canva gitu kan, poster gitu. Nah, habis itu kita dikasih kata-kata, ditambahin hashtag apa gitu. Terus kita upload deh atau ditambahin pakai itu lagu yang lagi viral atau konten yang lagi trending itu apa, sehingga bisa orang-orang itu tertarik. Nah, yang kedua, memperluas jangkauan pesan.
balik lagi ke yang poin pertama tadi, kita kan bikin video yang kreatif menarik, jadi itu satu postingan kita tuh bisa dilihat sama oleh banyak orang. Jadi bahkan postingan kita tuh bisa dilihat sampai luar negeri, sehingga dapat membuka peluang untuk pembelian itu. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, setiap platform itu misalnya tadi itu IG, Facebook dan juga TikTok kan pasti punya yang namanya komentar kan. Jadi di situ kita bisa berinteraksi sama yang namanya pembeli. Itu misalnya pembeli ngasih saran ataupun kritik. Kalau kritik itu kayak apa ya? Kayak kalau dia tuh bilang, oh itu loh pelayanannya kurang ramah. Nah kita bisa merespon kayak, oh iya kak, besok akan saya evaluasi lagi biar menjadi lebih baik. Terus kalau saran dia mungkin, oh dia jualan apa gitu kan, terus minta ditambahin inovasi baru. Kak ini dong, misalnya di apa ya? Disediain yang namanya chili oil gitu. Jadi kita bisa apa ya, tahu apa sih yang lagi diminati sama konsumen. Terus yang keempat, meningkatkan penjualan dan branding. Nah kita tuh apa ya, semakin sering kita mempromosikannya atau mengupload video, jadi itu kita nama kita, produk kita itu bisa menjadi terkenal, jadi bisa meningkatkan penjualan dan juga brandingnya. Selanjutnya, kendala yang dihadapi saat menggunakan platform media sosial sebagai media promosi. Yang pertama, kurangnya kemampuan digital. Kita sebagai apa ya, UMKM kecil kadang itu masih belum bisa untuk menggunakannya secara efektif. Misalnya kayak bikin video kreatif itu gimana, terus juga apa sih yang lagi trending itu apa gitu. Jadi kurangnya itu jadi karena bikin hambatan. Lalu ada keterbatasan anggaran. Nah, kadang tuh kita mikir, kita tuh udah bikin video banyak, tapi kok nggak apa ya, viewersnya itu nggak naik-naik. Jadi di situ kayak di TikTok, Instagram itu juga nawarin sebuah promosi untuk mempromosikannya. Tapi itu juga perlu biaya untuk bayar gitu kan. Sedangkan untuk UMKM kecil anggarannya itu terbatas. Jadi ini itu agak kesulitan bagi UMKM kecil karena nggak ada anggaran. Selanjutnya yang ketiga, persaingan yang ketat. Pasti banyak kan di media sosial itu banyak dagangan yang sama. Jadi itu kita harus apa ya, bikin suatu keunikan, ciri khas tersendiri dari diri kita sehingga video kita itu tetap menarik, sehingga banyak orang yang masih tetap stay atau malah bertambah untuk dagangan kita. Yang keempat, sulit membuat konten menarik. Pasti UMKM kecil itu UMKM kecil ataupun sedang. Nah itu kan masih belum punya yang namanya tim kreatif buat nyari konten itu hari ini apa, terus juga apa sih, tidak semua untuk menarik. Gimana sih kemampuannya untuk menarik konten? Yang kelima, waktu dan tenaga yang terbatas. Kadang tuh kita sebagai produser kecil itu nggak bisa fokus antara bikin video terus dan juga produksi, karena kita juga nggak punya yang namanya asisten ataupun tim kreator. Jadi kita kalau udah fokus sama yang namanya produksi, kita agak susah buat ini membuat konten. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di era digital karena promosi yang dilakukannya secara cepat, luas, murah, dan mudah, sehingga dapat membantu meningkatkan penjualan dan membangun hubungan dengan para pelanggan. Namun masih ada tantangan yang dihadapi untuk melakukan itu karena masih banyak UMKM yang agak gaptek, sehingga perlu meningkatkan kreativitas dan kemampuan digital agar promosi di media sosial lebih efektif. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama, pelaku UMKM itu sebaiknya fokus pada satu ataupun dua platform media sosial saja. Nah, yang kedua, menggunakan konten yang sederhana tetapi menarik. Yang ketiga, mempelajari algoritma dan tren tiap platform. Dan empat, membangun interaksi dengan para pembeli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan panelis 2 untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sugiati Isna
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perdagangan dari tradisional ke online. E-commerce memungkinkan transaksi tanpa batas waktu dan jarak, mempermudah masyarakat untuk berbelanja dan berbisnis. Kini e-commerce menjadi pilar utama ekonomi digital di Indonesia, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi dari e-commerce, yang kedua, apa saja karakteristik dari e-commerce, dan yang ketiga, bagaimana dampak perkembangan e-commerce di Indonesia. Tujuannya yaitu memahami definisi dasar dari e-commerce, mengidentifikasi karakteristik utamanya, dan juga mengurangi dampak positif bagi Indonesia, ekonomi UMKM, dan pola konsumsi. Apa itu electronic commerce? E-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang berfungsi untuk menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu, melibatkan transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi secara elektronik. Karakteristik e-commerce. 1 yaitu transaksi tanpa batas. Seperti kita bisa transaksi tanpa batas waktu dari pagi ataupun sampai sore, itu kita bisa lakukan di malam hari juga bisa pada masa perkembangan e-commerce saat ini. Yang kedua yaitu transaksi anonim antara penjual dan pembeli. Seperti transaksi anonim itu tidak perlu untuk melakukan transaksi secara tatap muka. Kita juga bisa melalui transfer bank atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu produk digital atau non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lainnya yang di internet dengan cara mendownload secara elektronik. Yang keempat yaitu barang tak terwujud seperti data dan software. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak terwujud seperti data, software yang dijual melalui internet. Dampak perkembangan e-commerce. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, mendorong UMKM naik kelas dan memperluas pasar. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu memberikan efisiensi dan kemudahan bagi konsumen. Jadi kesimpulannya, e-commerce adalah transformasi digital seluruh rantai nilai perdagangan, menghilangkan hambatan konvensional, dan juga pilar utama ekonomi digital seperti memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekonomi nasional di Indonesia. Katalisator seperti e-commerce mengubah pola konsumsi, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan UMKM ke pasar global, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan saran pada materi kali ini yaitu untuk pemerintah menyempurnakan regulasi, melindungi data, keamanan transaksi, dan sengketa online, mempercepat pemerataan akses internet dan infrastruktur logistik. Untuk UMKM, fokus pada peningkatan kualitas dan standarisasi produk untuk bersaing. Dan untuk masyarakat atau pelaku usaha, aktif meningkatkan literasi digital seperti manajemen inventory atau marketing online. Jadi kesimpulannya juga e-commerce adalah kunci meningkatkan daya saing Indonesia di kompetisi perdagangan bebas global. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan selanjutnya saya persilakan panelis kita untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Nova Fitristiani, NPM saya 250300124. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang
pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi pemasaran dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, latar belakang. Nah, perkembangan teknologi digital di era modern kali ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi dan berbisnis menjadi lebih cepat, efisien, serta lebih luas jangkauannya. Teknologi digital juga mendorong efisiensi penjualan serta peningkatan daya saing usaha. Namun, di balik semua kemajuan ini, kita masih dihadapkan pada banyak tantangan seperti keamanan data, persaingan bisnis, dan kesenjangan digital. Rumusan masalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi digital dalam konteks pembangunan ekonomi bangsa. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi penjualan di era modern. Yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada bagaimana kontribusi pemanfaatan teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, materi yang kita bahas ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan peran teknologi digital dalam konteks pembangunan ekonomi bangsa. Yang kedua, menganalisis bagaimana pemanfaatan teknologi digital bisa meningkatkan efisiensi penjualan pada berbagai sektor usaha. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menelaah kontribusi pemanfaatan teknologi digital terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengertian teknologi digital dan efisiensi penjualan. Jadi, teknologi digital itu adalah sebuah sistem yang berbasis komputer, internet, dan jaringan komunikasi yang mengolah dan menyampaikan informasi secara cepat. Nah, teknologi ini juga berperan sangat penting di sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai ekonomi baru di berbagai sektor. Nah, apa yang dimaksud dengan efisiensi penjualan? Efisiensi penjualan menurut akuntansi itu adalah kemampuan suatu perusahaan atau orang untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, baik penggunaan sumber daya yang minimal, waktu, tenaga, dan lain-lain. Hal ini untuk bermanfaat untuk menciptakan keuntungan yang besar. Peran teknologi digital dalam perekonomian. Yang pertama itu ada memperluas akses pasar. Jadi pada zaman dahulu itu akses pasarnya itu cuma secara offline aja, cuma di suatu tempat aja. Akan tetapi pada saat ini kita bisa memperluas akses pasar hingga ke mancanegara. Seperti contohnya itu pada zaman dahulu ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang skincare. Lalu jika menjualnya secara offline dan dengan stok yang sangat banyak, misal 100.000 produk skincare dalam satu hari, itu saat awal launching akan mustahil jika terjual habis dalam satu hari. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi pada saat ini, kita bisa memanfaatkan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan e-commerce itu untuk meningkatkan penjualan. Jadi 100.000 produk itu akan sangat mungkin jika dijual dalam satu hari. Yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi rantai pasok. Pemanfaatan e-commerce ini dengan teknologi bisa meningkatkan efisiensi rantai pasok, karena dengan adanya teknologi kita bisa mempersingkat waktu pendistribusian barang dan bisa menekan biaya produksi.
Yang ketiga, mendorong pertumbuhan PDB nasional. Jadi ekonomi digital itu menyumbang lebih dari 6% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2021. Yang keempat itu menciptakan lapangan kerja baru. Sektor digital seperti e-commerce fintech dan lain-lain itu bisa membuka lebih banyak peluang kerja seperti content creator dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi ekonomi. Jadi transaksi digital lebih mudah dilacak dan bisa diawasi kapanpun. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Yang pertama itu pemasaran digital atau digital marketing. Kita bisa memanfaatkannya dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan mesin pencari Google untuk mempromosikan barang. Yang kedua ada platform e-commerce. Berbagai platform e-commerce sudah ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop yang bisa menyediakan fitur transaksi otomatis dan juga sistem ulasan pelanggan untuk menilai barang tersebut itu bagus atau tidak. Yang ketiga adalah pembayaran digital yang seperti QRIS, GoPay, OVO, Dana, Shopee, M-Banking yang bisa mempermudah pembayaran yang cepat dan lebih aman. Yang terakhir ada analisis data konsumen atau big data. Nah, jadi analisis ini bisa membantu para pelaku usaha untuk menganalisis tren harga dan menyesuaikan strategi pemasaran yang ada pada zaman ini. Apa saja dampak positif teknologi digital terhadap ekonomi? Nah, teknologi digital ini sangat berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas nasional. Jadi teknologi mempercepat proses distribusi dan bisa mengurangi biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan daya saing global. Pelaku usaha lokal di Indonesia ini bisa menembus pasar ekspor melalui platform digital hingga ke mancanegara dan seluruh dunia. Yang ketiga, peningkatan pendapatan negara. Jadi sektor digital itu berkontribusi terhadap pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja baru. Sekarang banyak sekali lapangan kerja yang tersedia, tidak hanya seperti di bidang desain konten, konten kreator, logistik, digital marketing, dan teknologi informasi. Atau yang kelima itu ada mendorong ekonomi kreatif. Jadi para pelaku usaha itu bisa menginovasikan produknya dan layanan berbasis digital untuk memperkaya ekonomi nasional. Di balik semua manfaat itu tentunya pasti ada tantangan dalam pemanfaatan ini. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Jadi di Indonesia itu akses internet masih belum merata dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Contohnya seperti di Papua dan lain-lain. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Teknologi digital juga terdapat berbagai ancaman seperti risiko kejahatan siber, seperti penipuan dan pencurian data yang sekarang marak terjadi. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Jadi banyak pelaku UMKM itu belum bisa memahami strategi pemasaran yang efektif dan menarik. Yang keempat adalah persaingan global. Pelaku usaha lokal harus bersaing dengan produk luar negeri karena pelaku usaha tersebut bisa memasarkannya ke seluruh dunia, jadi harus bersaing dengan produk luar negeri yang tentunya lebih bagus dan lebih murah. Hasil penelitian, pemanfaatan teknologi digital itu berpengaruh sangat besar
terhadap efisiensi penjualan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Digitalisasi bisa mempercepat informasi, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha, sehingga menjadi sangat penting untuk transformasi ekonomi di Indonesia berbasis inovasi dan kreativitas. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan pada kali ini adalah teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatannya memberikan dampak positif terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi masih terdapat banyak sekali tantangan yang perlu kita atasi, seperti kesenjangan akses digital dan ancaman terhadap keamanan data. Saran dari pemerintah, pelaku usaha, dan mahasiswa. Saran dari pemerintah yang pertama itu perlunya memperluas jaringan digital dan memperkuat keamanan siber di Indonesia. Yang kedua, bagi pelaku usaha bisa memanfaatkan inovasi digital marketing dan e-commerce secara maksimal agar penjualan lebih efisien. Yang ketiga, saran untuk mahasiswa dan masyarakat bisa meningkatkan literasi digital agar mampu bersaing di era global saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya memasuki proses tanya jawab dari panelis pertama. Kenapa pelaku UMKM sebaiknya fokus kepada satu atau dua platform saja? Kenapa tidak lebih dari dua? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi kenapa sih kita tuh harus minimal harus fokus pada satu atau dua platform saja? Kenapa nggak semuanya? Dari yang saya jelaskan tadi, sebagai perintis, kita tuh masih kekurangan SDM buat yang membantu ngedit ataupun videoin. Jadi agak susah ya buat kita take video. Selain itu juga kita masih belum bisa untuk mengelola antara waktu buat produksi ataupun bikin video. Selain itu, kadang-kadang dari 3 platform tadi itu kan ada IG, Facebook, dan juga TikTok. Ada reaksi atau respon yang didapatkan dari para pelanggan ataupun penonton itu kan beda-beda. Kalau yang di Facebook kan rata-rata orang yang sudah lanjut usia. Terus juga yang di IG itu orangnya serius-serius. Sedangkan yang di TikTok itu anaknya masih Gen Z gitu kan, penggunanya masih anak remaja lah. Jadi kan respon yang didapatkan dari para pengguna itu beda. Jadi kadang kita tuh belum bisa untuk fokus antara yang ini atau itu. Karena kalau kadang kita nggak merespon apa yang disampaikan sama pelanggan, kadang itu kita dianggap sebagai apaan sih tokonya itu nggak beri masalah atau mengkritik. Jadi kan kita tuh serba salah kalau mau fokus produksi itu, juga kontennya keteteran. Sedangkan kalau fokus pada konten nanti produksinya nggak jalan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dari panelis kedua, mengapa e-commerce dianggap sebagai pilar utama ekonomi digital di Indonesia? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. E-commerce dianggap sebagai pilar utama ekonomi digital di Indonesia karena perannya yang sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan nilai transaksi, membuka akses pasar, dan juga memfasilitasi transformasi digital bagi pelaku sebuah usaha. Dan juga singkatnya, e-commerce adalah tulang punggung yang menggerakkan roda ekonomi digital di Indonesia dan juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penjual, terutama UMKM, dan pembeli di seluruh untuk Nusantara melalui teknologi digital. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya panelis
ketiga, bagaimana cara mengatasi terjadinya penipuan dalam pemasaran yang sekarang terjadi? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Saya ingin menjawab bagaimana cara mengatasi penipuan dalam pemasaran atau marketing yang semakin marak di era digital saat ini. Yang pertama itu bagi konsumen bisa teliti sebelum membeli produk, bisa memeriksa reputasi penjual, ulasan pembeli, dan keaslian situs web atau e-commerce. Yang kedua bisa mewaspadai penawaran yang terlalu bagus dan harga yang cukup murah, karena hal itu bisa jadi adalah sebuah penipuan. Dan juga bisa menggunakan platform yang resmi. Jika sudah nah, yang kedua itu bagi pelaku usaha atau UMKM. Pelaku usaha atau UMKM ini bisa membangun kepercayaan konsumen menggunakan testimoni asli dari produk tersebut, sertifikat produk, juga informasi kontak yang jelas. Bisa menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya dan sudah terdaftar. Nah, juga bisa menerapkan etika bisnis digital, menjaga kejujuran dan profesionalitas. Itu adalah reputasi yang dibangun oleh pelaku usaha. Dan yang ketiga ada bagi pemerintah bisa memperketat pengawasan dan regulasi e-commerce. Misalnya mewajibkan verifikasi identitas penjual online agar lebih aman, dan bisa dipertanggungjawabkan jika nantinya terdapat penipuan dan lain-lain. Dan yang kedua bisa bersosialisasi literasi digital agar mendidik masyarakat agar cerdas dan kritis terhadap promosi penipuan. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan selanjutnya saya persilakan Mobilen untuk menyampaikan kesimpulan dari ketiga materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yang disampaikan oleh Mbak Diani, yaitu judul materinya yakni pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan UMKM. Perkembangan teknologi digital mengubah cara promosi dan jual beli menjadi lebih efisien. Media sosial ini menjadi alat promosi yang mudah, murah, dan jangkauannya yang luas. Untuk platform sendiri bisa melalui Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Di Instagram kalian bisa melakukan promosi yang menarik melalui foto maupun reels. Untuk di Facebook kalian bisa melakukan di halaman bisnis maupun marketplace. Sedangkan di TikTok membuat video yang menarik. Manfaat medsos sebagai sarana promosi yakni yang pertama praktis, yang kedua memperbanyak pelanggan, yang ketiga dapat pelanggan yang baru yakni jangkauannya yang luas. Untuk kendala media sosial sendiri yakni yang pertama persaingannya ketat, yang kedua sulit membuat konten yang menarik, dan ketiga waktu dan juga tenaganya yang terbatas. Jadi media sosial berperan mendukung UMKM dalam promosi agar dapat meningkatkan penjualan serta mendapatkan pelanggan yang baru. Untuk materi kedua dari Mbak Lala yakni yang berjudul peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perdagangan dari tradisional ke online. E-commerce memungkinkan transaksi berupa batas waktu dan jarak, mempermudah masyarakat untuk berbelanja dan berbisnis. Dampak sendiri dari e-commerce yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial, mendorong UMKM memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja. Jadi e-commerce adalah kunci meningkatkan daya saing Indonesia di kompetisi perdagangan bebas global. Untuk materi yang ketiga yakni berjudul pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi pemasaran dan pertumbuhan ekonomi bangsa oleh Mbak Nova, yakni isinya perkembangan teknologi digital di era modern
membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Digitalisasi mengubah cara masyarakat transaksi dan bisnis jadi lebih cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Perannya sendiri yakni memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasar, meningkatkan transparansi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan PDB nasional. Dampak positifnya yakni ada peningkatan produktivitas nasional. Teknologi mempercepat proses distribusi dan mengurangi bisnis operasional. Yang kedua, meningkatkan daya saing global. Meningkatkan pelaku usaha lokal ini dapat menembus pasar ekspor dalam platform digital. Yang ketiga, ada pertumbuhan pendapatan negara. Sektor digital berkontribusi terhadap pajak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk tantangannya sendiri, yakni yang pertama ada kesenjangan digital, akses internet yang belum merata antara kota dan juga desa. Yang kedua, keamanan data dan privasi, resiko seperti penipuan dan juga pencurian data. Yang ketiga, persaingan global, pelaku usaha harus bersaing dengan produk luar negeri. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan teknologi digital bermanfaat bagi manusia, walaupun terdapat tantangan dalam melakukannya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dan saya cukupkan presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.